Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang kami hormati. Selamat datang pada kegiatan sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026. Terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang telah memfasilitasi acara kita pada hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya Novi yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib Zoom. Bapak Ibu mohon dapat mematikan mikrofon atau di silent atau di mute selama pemaparan berlangsung. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat melakukan atau melakukan raise hand atau mengetik pertanyaan melalui kolom chat yang nanti pada saatnya akan kami persilahkan untuk bertanya atau akan kami bacakan pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan kebijakan, skema, dan ketentuan terbaru untuk program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UPI tahun 2026 dan sebagai acuan pada pelaksanaan program di lingkungan UPI. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan sekaligus pengantar kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur DPPM UPI, Profesor Dr. Ida Hamidah MSI. Kepada Direktur DPPM UPI, Ibu Profesor Ida Hamidah, kami persilahkan. Ya, hatur nuhun Bu Novi, Bapak dan Ibu, mohon maaf saya memang harus berbagi ya kalau masih terdengar suara noise gitu, karena harus mengikuti Zoom juga yang sama dengan kementerian. Dua-duanya penting bagi saya ya, jadi nggak bisa salah satu diabaikan. Tetapi yang di kementerian itu saya bukan pemateri, hanya diminta untuk berdiskusi dan memberikan masukan nanti di akhir sesi. Nah, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi panduan penelitian dan PKM di lingkungan UPI tahun 2026. Ya, sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya ini hanya pengantar kegiatan ya, karena nanti Pak Lala dan Pak Sande yang akan lebih memaparkan secara detail dan secara teknis tentang panduan penelitian dan PKM UPI tahun 2026 ini. Saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Warek Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kemitraan, Bapak Profesor Dr. Agustia Budi MSI, karena beliau pada jam yang sama begitu ya sedang melakukan penerbangan ke Yogyakarta untuk sebuah urusan. Tapi insya Allah beliau telah memberikan arahan kepada kami tim DPPM untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan PKM UPI tahun 2026 ini bukan hanya hari ini, tapi sudah berbulan-bulan sejak beliau menjabat sebagai Wakil Rektor. Ya, jadi memang Bapak dan Ibu juga mungkin yang biasa mengikuti kegiatan sosialisasi pedoman penelitian dan PKM UPI itu bertanya-tanya ya, kenapa ini sudah hampir akhir tahun baru ada sosialisasi, padahal di tahun-tahun sebelumnya itu awal tahun kami mengadakan sosialisasi. Ya, ini dikarenakan bahwa pedoman penelitian dan PKM UPI itu tentu harus mengikuti dasar hukum yang berlaku, terutama dasar hukum selain yang sifatnya nasional, itu undang-undang dan seterusnya yang memang sudah tersedia, tapi kami juga harus mengikuti dasar hukum yang berlaku di UPI. Nah, kebetulan tahun 2026 itu adalah awal tahun dari rencana strategis UPI tahun 2026-2030, sekaligus juga merupakan awal tahun dari rencana induk penelitian dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Jadi ini semuanya ada di tahun yang sama untuk 5 tahun ke depan.
kami ini terlibat dalam penyusunan rencana strategis UPI 2026-2030. Maaf, ini salah tulisannya ya. Kemudian rencana induk penelitian UPI 2026-2030 dan rencana induk pengabdian pada masyarakat UPI 2026-2030. Ini salah lagi. Nah, ini jadi berurutan Bapak Ibu ya. Renstra UPI 2026-2030 itu harus menunggu Renstra Kementerian yang juga sama tahunnya. Itu menunggu. RIP UPI harus menunggu Renstra UPI, RIP PKM harus menunggu Renstra UPI, sehingga ini saling menunggu. Saling menunggu akhirnya memang jadi agak terlambat, tapi saya pikir ini tidak terlalu terlambat karena sosialisasinya masih berada di tahun 2000 di bulan Januari 2026. Nah, ini semua rencana pedoman-pedoman ini itu merupakan peraturan rektor dan peraturan MWA ya. Untuk RIPKM dan RIPI itu adalah peraturan rektor, sementara itu adalah peraturan MWA. Nah, pedoman Litbangkesnya sendiri itu merupakan peraturan rektor. Nah, ini bisa lihat Bapak dan Ibu ya, untuk peraturan RIP itu nomor 72, PKM 73, sementara pedoman Litbangkesnya peraturan nomor 74. Jadi memang kami melaksanakan penyusunan pedoman ini tiga sekaligus itu secara paralel bersamaan dengan tim yang ada yang beririsan, tapi secara umumnya itu berbeda sehingga nomor peraturan rektornya menjadi berurutan. Nah, tentu tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan panduan penelitian dan PKM UPI tahun 2024 kita harus menginduk pada di mana Renstra UPI 2026-2030 itu agak berbeda dengan Renstra 2021-2025. Biasanya kita melihat bahwa di dalam Renstra itu ada kebijakan dan program. Sekarang bukan itu, melainkan sasaran strategis. Nah, ada 5 sasaran strategis yang ditetapkan di dalam Renstra UPI 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk penelitian dan PKM serta luarannya, yaitu publikasi dan jurnal, itu sasaran strategis yang sesuai itu adalah di sasaran strategis yang nomor 2, meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Sebagian ini ya, karena sebagian yang lainnya ditangani oleh Direktorat Bisnis, Direktorat Inovasi, dan yang lainnya. Kemudian sasaran yang ketiga, itu mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel berbasis digital dan meritokrasi yang didukung oleh sumber daya manusia unggul. Nah, semua sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja utama. Nah, indikator kinerja utama yang terkait dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat itu ada 4. Di sasaran strategis 2 itu ada 3, ya, yaitu rasio luaran hasil kerjasama antar perguruan tinggi dan startup atau industri atau lembaga yang berupa karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni. Kemudian jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus, kemudian jumlah penelitian, pengabdian, dan inovasi yang dimanfaatkan oleh Dudika atau masyarakat. Nah, sementara di sasaran strategis yang ketiga, itu ada indikator kinerja utama mengenai presentase dosen yang mendapatkan rekognisi internasional, yaitu bisa berupa karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni. Ya, itu adalah indikator kinerja yang diamanahkan, ya, bukan dibebankan kepada DPPM, yang tentu ketercapaiannya adalah dengan bantuan dari Bapak dan Ibu semua. Kalau DPPM hanya bukan pelaksana secara langsung. Nah, ini sebentar. Ini indikator kinerjanya ya. Kalau tadi indikator kinerja utama yang ada di dalam Renstra, ini adalah indikator kinerja yang ada di dalam RIP dan RIPKM. Ada 3 tentang penelitian dan PKM, tapi sebetulnya untuk yang jurnal dan publikasi ilmiah ada menyatu di penelitian dan PKM, karena memang tidak ada kegiatan khusus untuk publikasi ilmiah dan pengelolaan jurnal dari penelitian, tidak secara langsung ya, tapi ini adalah merupakan dampak ya, dampak atau luaran dari penelitian dan PKM. Ini nanti Bapak dan Ibu saya bagikan kalau misalnya diperlukan. Ini terlalu banyak kalau saya bacakan ya, tapi pasti yang sudah diketahui bersama bahwa di luaran penelitian dan PKM itu adalah publikasi, salah satunya ya. Tidak semuanya harus berupa publikasi. Kalau karya terapan,
khusus yang didanai kementerian misalnya ya. Nah, dan jurnal ini juga adalah wadah untuk menampung publikasi ilmiah. Nah, kebetulan kenapa saya pisahkan menjadi 3, karena sekarang di DPPM dan sekretaris ya, tetapi ada direktur, saya, dan ada 3 kadif. Kadif yang menangani penelitian itu Prof. Lala, ini sembari memperkenalkan ya, bisa ada ya dosen yang masih belum tahu gitu. Kemudian ada kadif yang menangani PKM, itu ada Pak Sande, dan kemudian ada kadif yang menangani jurnal dan publikasi ilmiah, yaitu Ibu Nita. Nah, berikutnya ini datanya saya ambil ya untuk overview kinerja penelitian UPI tahun 2025. Semua sumber dana ya, baik dari dana yang dikelola, dana UPI yang dikelola DPPM, dana UPI yang dikelola oleh unit akademik dari fakultas, kampus daerah, dan SPS, maupun dana penelitian yang dikelola oleh kementerian dan sumber-sumber yang lain ya. Jadi di laman litabmas.upi.edu, kalau Bapak dan Ibu masuk ya ke laman itu menggunakan single sign on, Bapak dan Ibu bisa mengecek semuanya ya. Biasanya ini diperlukan oleh pengelola, bukan oleh pribadi masing-masing ya. Pengelola itu misalnya Kaprodi atau pengelola di fakultas dan seterusnya untuk keperluan akreditasi misalnya, ini bisa dilihat ya. Kalau ini semua sumber dana tidak saya pisahkan berdasarkan fakultasnya ya, tapi saya pisahkan ini searchingnya, kata kuncinya hanya penelitian dan tahun pelaksanaan ya. Jadi di tahun 2025 ini ada 998 judul proposal didanai. Ini kalau saya hitung antara judul proposal yang disubmit dengan yang didanai itu persentasenya ada 58% ya. Ini ada keterlibatan dosen, ada keterlibatan mitra, ada keterlibatan mahasiswa, dan pendanaannya ini lumayan besar ya. Tapi memang berbagai sumber dana, ada 45 miliar setengah lah ya, 45,5 miliar, di mana di antaranya hampir 17 miliar itu berasal dari kementerian, dan ada yang berasal juga dari internasional. Ini juga mengalami kenaikan anggaran dibandingkan tahun 2024 itu sebesar 10,2%. Hal yang sama saya lakukan untuk kinerja PKM. Persentase keketatannya ini ada 59% antara proposal yang didanai dengan proposal yang disubmit. Kemudian kenaikan anggarannya dibandingkan dengan tahun 2024 itu sebesar 12,3 ya. Jadi kalau dilihat kenaikan persentasenya lebih besar yang PKM. Nah, ini indikator kinerja utama, tidak pakai judul karena tempatnya sempit gitu ya, dipakai judul, tulisannya terlalu kecil, saya yang tidak bisa baca. Jadi ini adalah indikator kinerja utama dan khusus dan target serta realisasi yang dicapai begitu. Ini alhamdulillah semuanya tercapai ya. Semuanya tercapai, dicek, semua tercapai ya. Ini yang dikelola oleh DPPM. Tadi saya sampaikan bahwa ini tentu adalah disumbang oleh Bapak dan Ibu. Jadi saya khususnya kemudian tim DPPM pada umumnya itu mengucapkan terima kasih ya atas kinerja baik Bapak dan Ibu sehingga semua target itu dapat dilampaui oleh DPPM. Ini juga terlalu banyak, tapi nanti kalau perlu bisa disampaikan. Nah, sekarang ini khusus untuk pendanaan penelitian dan PKM yang dikelola oleh DPPM tahun 2026 ya. Nah, nanti mungkin ini mudah-mudahan ada banyak pimpinan fakultas yang hadir atau bukan banyak ya, tapi semuanya hadir begitu ya. Jadi saya hanya ingin mengulang, mudah-mudahan Pak Rektor atau Pak Warek sudah menyampaikan bahwa tahun 2026 ini ya penempatan dana penelitian dan PKM yang dikelola DPPM dan oleh unit akademik itu tetap terpisah begitu ya. Tetapi manajemen pengelolaannya itu satu bersatu ya. Di tahun sebelumnya memang semuanya masuk ke dalam sistem Litbmas, tetapi tentang jadwal dan kebijakan lain-lainnya itu terpisah ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin masih ingat ketika proposal yang didanai di DPPM itu diumumkan, baru ada pembukaan untuk proposal yang didanai fakultas.
atau Kamda atau SPS. Tetapi setelah melalui evaluasi ini sebetulnya tidak terlalu efektif dan efisien ya, sehingga pada tahun ini semangat Powerek 4 itu bahwa pengelolaannya itu disatukan semuanya. Disatukan dalam waktu jadwal yang bersamaan, kemudian proses review, proses penentuan dan yang lain-lain gitu. Buka perpanjangan gitu ya. Jadi memang agak merepotkan juga di kaminya untuk hal yang itu, makanya tidak efektif dan efisien. Nah, yang perlu disampaikan ini sebetulnya ada kabar gembira ya Bapak dan Ibu ya. Ini yang bentar. Nah, saya pakai laser pointer di sini ya. Dari sisi pendanaan nih Bapak dan Ibu ya. Dari sisi pendanaan tahun ini meningkat tajam sebetulnya. Sebetulnya ya. Tahun lalu saya angkanya nggak terlalu hafal ya. Tahun lalu itu 12 miliar dana penelitian yang dikelola DPPM. Tahun lalu, tahun ini alhamdulillah Pak Rektornya itu begitu paham gitu ya. Jadi naik 100% lebih nih Bapak dan Ibu ya. Jadi sebesar 25 miliar untuk yang dikelola DPPM, belum lagi yang dikelola oleh fakultas. Ditambah ini ada informasi yang bagus ya. Masih ada peluang bahwa dana 25 miliar yang diberikan ke DPPM untuk dibagikan kepada Bapak dan Ibu itu masih bertambah ya. Masih bertambah. Begitu juga dengan dana PKM yang tahun lalu hanya 2,1 miliar, sekarang menjadi 5 miliar, tentu ini 100% lebih kenaikannya. Nah, insentif publikasi juga banyak ini ya, 9,4 miliar untuk insentifnya ya, melebihi angka PKM-nya nih. Ini yang tahun 2025 yang terbayarkan. Ternyata insentif publikasi 2026 itu, maaf, yang insentif publikasi 2025 itu masih punya utang. Masih punya utang sebesar 6,5 miliar ya. Sehingga kalau kita lihat ini mudah-mudahan angka 6,5 miliar ini hutang, kemudian yang dibayarkannya 9,4, maka dana insentif publikasi di tahun 2026 itu menjadi ada kurang lebih 16 miliar begitu ya. Belum lagi ditambah nanti yang dana dari equity ya kalau masih kita dapat, kemudian dari kementerian juga kemarin kita dapat, gitu ya, mudah-mudahan menjadi lebih besar. Ini sebetulnya mohon dijadikan motivasi oleh Bapak dan Ibu agar kita bisa memenuhi janji luaran. Nah, janji luaran itu juga menjadi kebijakan pengelolaan Bapak dan Ibu ya. Ini yang baru juga nanti Pak Lala menjelaskan secara lebih detail ya. Nah, ini yang tentang janji luarannya. Jadi penetapan pemendang hibah itu nanti akan berbasiskan janji luaran di tahun sebelumnya, ya. Bisa setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nanti akan kami cek begitu ya. Kalau mohon maaf nih bagi para peneliti yang belum memenuhi janji luaran di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini akan dalam tanda yang kasarnya di-ban begitu ya, bahasa halusnya apa ya. Tidak diizinkan dulu untuk mengusulkan proposal sampai janji luarannya itu dipenuhi. Ini kenapa demikian Bapak dan Ibu? Ya memang sebetulnya yang tidak dapat dana penelitian di tahun sebelumnya itu bukan proposalnya bukan jelek, tapi memang karena keterbatasan dana. Sehingga kita nanti akan memberikan peluang dulu kepada para pengusul proposal yang tahun-tahun sebelumnya belum kebagian dan menggantikan para peneliti tahun 2025 atau 2024 yang belum memenuhi janji luaran. Dan ini juga di tahun 2026 ya ada perubahan yang sebetulnya bukan sedikit tapi memang agak besar ya. Kalau kelompok riset, tapi sekarang harus berbasiskan, bukan harus, ada 2 skema ya, jadi ada yang berbasiskan grup riset, tapi ada juga yang berbasiskan kelompok riset. Apa bedanya? Bedanya yang berbasiskan grup riset dana penelitiannya bisa lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Nanti Pak Lala menjelaskan ya. Nah, yang ketiga, kebijakan pengelolaan sudah saya sampaikan tadi, jadi antara yang dana fakultas, masih ada di RKT fakultas masing-masing, artinya diperuntukkan hanya untuk dosen dari fakultas yang bersangkutan, tapi pengelolaannya nanti akan diintegrasikan dengan dana di LPPM gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa kualitas proposal Bapak dan Ibu yang didanai oleh UPI itu memang dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2026 ini kami telah memiliki 130 reviewer ya.
tahun ini alhamdulillah sudah merata, bukan merata maksudnya ini, semua unit sudah ada keterwakilannya ya. Yang paling banyak itu FPMIPA, yang paling sedikit Kampus Serang hanya 1 orang ya. Kebetulan ini Pak Direkturnya. Karena rekrutmen reviewer itu memang harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Kami mengambilkan persyaratan yang ditetapkan oleh Dikti. Saya pikir yang memenuhi syarat dari 130 orang ini pasti banyak begitu ya, tetapi juga kami memperhatikan ketersebaran bukan hanya dari sisi ini kenapa MIPA lebih banyak, karena memang persentase ya Bapak dan Ibu, jumlah dosen di MIPA jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah dosen di Fakultas Kedokteran ya. Jadi FK itu hanya 3, di MIPA 21 karena dosennya jauh lebih banyak. Persentase dosennya, kemudian yang memenuhi syarat. Nah, mungkin itu pengantar dari saya, meskipun agak panjang, tapi ini mudah-mudahan menjadi ya dasar juga bagi Bapak dan Ibu untuk semakin bersemangat untuk melakukan penelitian dan PKM di tahun 2026 ini sehingga luaran yang dijanjikannya dapat dipenuhi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Ida Hamidah yang telah memberikan sambutan sekaligus pengantar kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan memasuki agenda utama, yaitu paparan materi terkait dengan panduan penelitian dan pengabdian tahun 2026. Paparan yang pertama kita akan dengarkan dari Kepala Divisi Penelitian, Bapak Profesor Dr. Lala Septemriza, yang akan menyampaikan tentang sosialisasi panduan untuk penelitian. Kepada Prof. Lala, kami persilahkan. Baik, terima kasih ya, Bu Novi, Ibu Moderator. Suara saya terdengar, Bu Novi? Terdengar, Prof. Oke, baik. Kita mulai. Sebelumnya izin saya screen, Ibu Bapak. Sudah terlihat, Ibu Bapak, Bu Novi? Sudah ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Direktur Prof. Ida Hamidah, Ibu Bapak Pimpinan UPI, Ibu Bapak Guru Besar, Ibu Bapak dosen, dan juga tenaga kependidikan staf UPI yang hadir di siang ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin Ibu Bapak untuk kami bisa menyampaikan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur bahwa panduan ini mengacu kepada Peraturan Rektor UPI nomor 74 tahun 2025. Ini nanti mohon diingatkan ya Bu Novi ya kalau misalkan kepanjangan ya atau mendekati waktunya ya. Baik, saya coba next. Baik, ini sebagaimana Ibu Bapak sudah ketahui di panduan ini sebenarnya sudah kami share bersamaan dengan undangan sosialisasi, dan juga Ibu Bapak bisa temukan yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ida, yaitu rencana induk penelitian dan juga rencana induk pengabdian kepada masyarakat, dan juga panduan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ibu Bapak bisa menemukan di website LPPM UPI. Untuk panduan, Ibu Bapak juga dapat temukan di undangan sosialisasi yang sudah kita share gitu ya. Dan yang pertama mungkin kami sekilas menyampaikan visi penelitian 2026, yaitu adalah penguatan ekosistem penelitian berdampak ini ya. Jadi ada penguatan ekosistem penelitian Ibu Bapak berdampak. Kita tahu dari kementerian ini mengambil kata kunci berdampak melalui kolaborasi pentahelik, jadi kemitraan. Jadi di tahun ini kami menitik beratkan, underline itu adalah kolaborasi internasional dan juga DUDI dan juga lembaga pemerintah untuk mendukung kemajuan berkelanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Nah, ini adalah bidang dan fokus penelitian. Bidang fokus penelitian ini Ibu Bapak juga dapat temukan di RIP dan juga di panduan. Dan nantinya Ibu Bapak perlu memilih, nanti ketika Ibu Bapak mengusulkan proposal, maka Ibu Bapak perlu memilih apakah Ibu Bapak masuk dalam bidang pendidikan, STEM, atau sosial humaniora.
Jadi kita mengambil kebijakan bahwa bidang penelitian terbagi menjadi 3, Ibu Bapak, yaitu penelitian STEM dan sosial humaniora. Untuk fokus penelitian, ya, Ibu Bapak bisa baca ini karena banyak. Misalkan di pendidikan, Ibu Bapak bisa memilih kalau misalkan topik Ibu Bapak, usulan Ibu Bapak itu cocok dengan poin 1, misalkan pendidikan multikultural dan pemahaman antar budaya, maka Ibu Bapak nanti ketika Ibu Bapak akses di Litamas, ketika submit proposal, Ibu Bapak memilih bidang pendidikan, kemudian fokus penelitiannya adalah yang nomor 1, pendidikan multikultural dan pemahaman antar budaya. Begitu seterusnya, begitu ya. Kita di item ini sudah melalui diskusi yang alot, diskusi dengan beberapa orang begitu ya, yang kita pilih masuk yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Ida, ada tim untuk RIP. Next, oke. Nah ini dia. Ini adalah peta jalan penelitian, Ibu Bapak. Kita cermati bahwa peta jalan ini dari 2026 sampai 2030 yang meliputi visi, misi, tujuan, arah kebijakan penelitian, dan juga prioritas pengembangan bidang penelitian yang tadi ada pendidikan STEM, sosial humaniora, dan juga indikator kinerja yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, dan juga faktor pendukung. Sebagaimana Ibu Bapak ketahui bahwa di akhir-akhir tahun lalu kita mensosialisasikan terkait dengan pengusulan pembentukan grup riset. Nah, ini salah satu faktor pendukung dari penguatan ekosistem penelitian kita gitu. Ini adalah skema penelitian UPI di tahun 2026 yang tadi sudah sekilas oleh Ibu Direktur sampaikan juga gitu ya. Saya fokus ke penelitian, nanti untuk pengabdian akan disampaikan oleh Pak Sandi. Jadi pada prinsipnya Ibu Bapak, untuk tahun 2026 kita memiliki 2 program, 2 skema utama, yaitu program kolaborasi grup riset, dan yang kedua adalah program akselerasi riset dan kapasitas akademik. Nah, yang membedakan 1 dan 2 ini adalah pengusulannya. Untuk program pertama, kolaborasi grup riset, di situ tercantum grup riset, itu artinya Ibu Bapak pengusul harus tergabung dalam grup riset. Jadi untuk mengusulkan skema 1A, 1B, 1C, 1D, Ibu Bapak disyaratkan untuk memiliki grup riset. Nah, grup riset ini sekarang masih dalam proses penilaian, Ibu Bapak. Nanti insya Allah secepatnya akan di-SK-kan oleh Pak Rektor. Kemudian yang kedua, program yang kedua, yaitu program akselerasi riset dan kapasitas akademik. Ini adalah program yang tidak mensyaratkan grup riset. Artinya bagi Ibu Bapak yang belum membentuk grup riset, belum tergabung grup riset, atau karena pengen mandiri saja, walaupun sudah punya grup riset, tapi ingin mengikuti 2A misalkan, berpartisipasi di skema 2A, maka Ibu Bapak tidak disyaratkan untuk memiliki grup riset. Nah, untuk skema 1, ini ada 1A, yaitu Riset Kolaborasi Indonesia, RKI. RKI ini sebenarnya sudah lama, sudah 5 tahun gitu ya, Prof. Ida ya, kalau tidak salah. Ini adalah skema kolaborasi PTNBH. Saat ini ada 24 PTNBH, dan itu di bawah asosiasi PTNBH itu berkolaborasi, bersepakat untuk membuat satu skema, yaitu Riset Kolaborasi Indonesia. Sedangkan 1B, yaitu Riset Kolaborasi LPTK Indonesia, itu adalah di bawah asosiasi LPTK PTNBH. Ini ada 12 perguruan tinggi, Ibu Bapak, sehingga 1A dan 1B itu mensyaratkan Ibu Bapak untuk join, untuk kolaborasi dengan PTNBH dan juga LPTK PTNBH. Jadi saat ini Ibu Bapak silakan mencari-cari begitu ya, kolega kita yang ada di PTNBH atau LPTK PTNBH. Sedangkan yang 1C itu adalah riset QS ranking by subject. Di sini kelihatan, di sini adalah riset QS ranking by subject. UPI sudah mengambil kebijakan, nanti akan di slide berikutnya, yaitu fokus pada 6, khususnya diprioritaskan 6 bidang subjek QS ranking gitu ya. Sehingga Ibu Bapak bagi yang cocok dengan subjek tersebut, tentu saja Ibu Bapak bisa ngeplay 1C. Kemudian 1D adalah program pengembangan grup riset gitu ya. Kemudian yang 2A itu adalah riset afirmasi dosen. Ini memang dikhususkan 1D dan 1A itu dikhususkan bagi Ibu Bapak peneliti
di bawah lektor gitu ya, masih dosen muda begitu ya. Kemudian 2A adalah riset penugasan kelembagaan. Jadi 2B, mohon maaf, 2B itu adalah riset penugasan kelembagaan, itu adalah riset untuk skema untuk dosen dengan tugas tambahan. Kemudian ada juga 2C, yaitu riset afirmasi tenaga kependidikan. Ini sudah lama ada begitu ya. Nah, ini ditujukan untuk staf dengan fungsional tertentu begitu ya. Sehingga ini skema inilah yang Ibu Bapak perlu cermati. Total ada 7 skema begitu Ibu Bapak ya. Dan skema ini yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ida bahwa tidak ada lagi skema fakultas gitu ya. Jadi semua penelitian UPI itu adalah 7 skema ini. Semua tergabung dalam 7 skema ini pada timeline yang sama begitu ya. Walaupun pendananya ada yang bersumber dari DPPM atau ada dana bersumber dari fakultas, pasca atau kampus daerah. Nah, ini penjelasannya Ibu Bapak tadi sekilas sudah saya jelaskan, yaitu program kolaborasi grup riset mensyaratkan ada grup riset, kemudian kalau program yang akselerasi riset dan kapasitas akademik tidak ada. Yang kedua ini yang penting Ibu Bapak, karena kita di bawah asosiasi, jadi artinya bersepakat dengan orang lain begitu ya, maka panduan, monef, luaran, timeline untuk RKI dan RKLI itu pada prinsipnya mengikuti ketentuan asosiasi. Saat ini untuk RKI dan RKLI masih dalam diskusi. Walaupun panduannya sepertinya sudah final begitu ya, tapi belum diterbitkan gitu ya. Jadi kita nanti akan menunggu bersama-sama Ibu Bapak. Jadi ketika nanti sudah terbit, maka pada prinsipnya ketentuan panduannya mengikuti ketentuan panduan asosiasi PTNBH atau LPTK PTNBH begitu ya. Nah, di RKI mungkin bagi yang Ibu Bapak sudah terbiasa submit proposal begitu, di RKI itu ada A, B, dan C. RKI A itu adalah proposal kolaborasi dengan 3 dari 24 PTNBH. Artinya kita UPI 1, kemudian mungkin Ibu Bapak ngambil dari UNESA, kemudian 1 dari UNES misalkan gitu. Atau UNESA dengan ITB. Jadi 3, UPI, ITB, UNESA gitu ya. Itu adalah RKI A. Sedangkan RKIB itu adalah kolaborasi PTNBH dan mitra non PTNBH. Artinya bisa PTN, bisa PTS atau BRIN. Gitu ya. Jadi artinya UPI PTNBH, kemudian Ibu Bapak kolaborasi dengan Telyu misalkan, kemudian dengan BRIN misalkan, maka Ibu Bapak cocok untuk masuk berpartisipasi di RKIB. Kemudian ada RKIC, yaitu kolaborasi PTNBH dan mitra luar negeri. Artinya di sini Ibu Bapak jika Ibu Bapak ada mitra luar negeri atau dengan BRIN juga bisa di sini itu bisa masuk RKIC. Dananya berbeda-beda, Ibu Bapak nanti kita akan lihat. Kemudian yang ke D ini RKLI, yaitu kolaborasi yang tadi saya sebutkan, kolaborasi dengan 3 dari 12 LPTK PTNBH dan luar negeri. Jadi Ibu Bapak perlu mencari kolega kerjasama dari perguruan tinggi luar negeri. Yang tadi sudah saya sampaikan, ini detailnya. Untuk skema riset QS ranking by subject, ini Ibu Bapak perlu nanti memilih apakah match proposal Ibu Bapak di bidang education, linguistik, dan yang ketiga adalah English and other language, yang keempat hospitality, leisure and tourism, sport related subject, and modern language. Jadi ada 6 bidang ini untuk mengejar QS ranking by subject. Nah, ini adalah detailnya Ibu Bapak. Ini Ibu Bapak bisa temukan di panduan. Jadi pada prinsipnya di sini yang kolom 1, 2, dan 3 sudah saya sebutkan gitu ya. Tapi memang di sini ada dana. Untuk RKIA itu 100 juta, B 125 juta, C 150, sedangkan untuk mitra 75 juta. Untuk RKLI 75 juta, QS ranking by subject 75 juta, program pengembangan grup riset itu 40 juta. Luaran wajib kita sederhanakan Ibu Bapak dari panduan yang sebelumnya. Jadi di sini kalau Ibu Bapak lihat ini cukup simpel karena tadi sudah disebutkan indikator kinerja utama kita adalah publikasi, maka ini terlihat RKI itu adalah Scopus, jurnal terindeks Scopus minimal Q2. Sedangkan RKLI minimal Q3,
QS ranking by subject minimal Q2 dan PKS. Kemudian pengembangan grup riset adalah satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional terindeks Scopus di luar daftar jurnal predator. Jadi untuk program pengembangan grup riset tidak mensyaratkan kuartilnya. Jadi asal terindeks Scopus Ibu Bapak ya. Dan luaran tambahan pun juga sederhana, yaitu Ibu Bapak tinggal memilih publikasi proceeding, kemudian buku atau HKI. Nah, ini di kolom terakhir Ibu Bapak bisa mencermati karena ini juga terkait dengan strategi Ibu Bapak ya. Jadi di sini ada kuota, ada proyeksi yang kita perkirakan atau kuota yang kita coba capai begitu ya. Jadi di RKI itu kuotanya 150 proposal. Jadi bisa Ibu Bapak kalikan dananya, Ibu Bapak bisa lihat oh 150 nih, lumayan ini. Berarti potensi nih gitu kan. Karena apa? Karena peluangnya lebih banyak mungkin kan begitu ya. Atau RKLI itu proyeksinya 20 proposal yang didanai, RQS by subject itu ada 20 proposal yang didanai, dan untuk program pengembangan grup riset itu 170 proposal yang kita coba proyeksikan untuk didanai. Kemudian yang program yang kedua yaitu riset afirmasi dosen, ini untuk dosen muda ya 30 juta, satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional atau proceeding terindeks Scopus ya. Jadi ini targetnya minimal proceeding terindeks Scopus karena melihat anggarannya begitu ya. Kemudian luaran tambahannya buku atau HKI, proposal yang didanai 155, jadi ini cukup banyak gitu ya Ibu Bapak. Kemudian riset penugasan 100 juta, ini luarannya berbeda. Yang pertama adalah artikel dan yang kedua adalah model atau policy brief gitu ya. Karena untuk riset penugasan kelembagaan ya ini bocor. Nah, oke. Kemudian untuk riset penugasan kelembagaan ini karena pengusulnya adalah dosen dengan tugas tambahan, maka bisa luarannya adalah kebijakan gitu ya, policy brief. Kemudian 2C adalah riset afirmasi tenaga kependidikan, dananya ada 15 juta, targetnya adalah Sinta 5, proyeksinya 20. Sehingga kalau kita hitung Ibu Bapak, alokasi anggaran universitas di tahun 2026 itu total anggaran UPI yaitu 36,7 miliar. 25 miliar dari DPPM dan diperkirakan semoga lebih itu 11 miliar dari dana fakta gitu ya. Dari tahun lalu gitu ya. Sehingga berpeluang nih Ibu Bapak untuk berpartisipasi dan juga diterima didanai proposal Ibu Bapak. Total proposal yang akan didanai itu minimal 577 proposal dengan proyeksi luaran Scopus. Jadi kita proyeksikan mungkin kalau tidak tahun ini maka tahun depan maka 917 artikel terindeks Scopus, jurnal terindeks Scopus. Proyeksi luaran Sinta 20 artikel, kemudian proyeksi model policy brief 62 artikel atau kebijakan. Dan ini rekapannya Ibu Bapak bisa lihat detailnya di panduan tentu saja. Dan ini rekapannya terlihat di situ bahwa untuk RKI A, B, C, RKI LI, RQS, pengembangan guru riset itu syaratnya dosen tetap UPI gitu ya. Untuk S3 juga begitu. Kemudian S2 dengan minimal lektor itu bisa apply di RQS by subject. Kemudian S2 dengan maksimal lektor kepala, nah ini maksimal ya Ibu Bapak, itu bisa apply di pengembangan grup riset gitu ya. Sehingga kita memang kita coba mengejar fair gitu ya bagi yang masih lektor atau asisten ahli itu artinya bisa apply ini begitu ya. Kemudian ini kalau Ibu Bapak lihat ini poinnya di grup riset, jadi semua tercentang gitu. Artinya memang di program yang pertama, kolaborasi grup riset ini mensyaratkan adanya grup riset, Ibu Bapak. Dan yang terakhir, ini janji luaran, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ida, yaitu janji luaran sebelumnya terpenuhi. Jadi Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak nanti dalam proses penilaian, maka tim kami itu menambahkan satu rubrik di administrasinya adalah pengecekan janji luaran sebelumnya. Oleh karena itu, masih ada waktu sampai nanti batas pemasukan Ibu Bapak silakan, sistem akan dibuka terus untuk jika ada update dari luaran Ibu Bapak supaya ini terpenuhi begitu ya. Kemudian ini adalah program yang kedua, akselerasi riset dan kapasitas akademik. Ini adalah requirement-nya, persyaratannya ada riset afirmasi dosen, penugasan kelembagaan, afirmasi tenaga kependidikan. Ibu Bapak bisa cermati. Mungkin yang tadi janji luaran sebelumnya terpenuhi juga tercentang semua Ibu Bapak.
kemudian apa ini misalkan pendidikan sarjana S1, ini afirmasi tenaga kependidikan begitu ya. Nah, ini ketentuan lain, pengusul maksimal mengusulkan 2 proposal penelitian, ini yang didanai Bu Bapak, yaitu 1 ketua, 1 anggota, atau 2 anggota penelitian. Serta dapat mengusulkan 1 ketua, 1 anggota dari program PKM. Bagi yang di atas 3, itu bisa 2 ketua, 2 anggota. 1 sebagai ketua, 3 sebagai anggota, atau 4 sebagai anggota. Kemudian dosen dan tenaga kependidikan yang sedang studi lanjut, dengan status tugas belajar tidak diperbolehkan mengusulkan proposal. Kemudian sama dengan sebelum-sebelumnya ada tahapan seleksi proposal yaitu seleksi administrasi dan seleksi substantif atau desk evaluation. Kemudian tahap pencairannya itu masih sama 80% dan 20%. Sistem pengusulannya melalui Tamas UPI Edu. Khusus untuk RKI dan RKLI nanti akan ada sistem sendiri untuk diasosiasi, misalkan di RKI itu sistem dari ITS gitu ya, sehingga Ibu Bapak punya kewajiban untuk upload di 2 sistem, ITS dan juga Litamas UPI Edu gitu ya. Dan yang 7 ini penting Ibu Bapak, ini perlu disampaikan di sini, yaitu Ibu bukan submission artikel ilmiah, Ibu Bapak wajib menuliskan acknowledgement. Ini adalah satu contoh acknowledgement yang Ibu Bapak perlu tuliskan di artikel Ibu Bapak. Acknowledgement ini penting karena untuk menghindari double claim. Jadi double claim itu maksudnya Ibu Bapak ada kemungkinan, misalkan saya juga didanai di BRIN, saya juga didanai dari hibah UPI. Maka kalau tidak ada acknowledgement, maka bisa jadi satu artikel itu saya klaimkan di 2 penelitian yang berbeda itu. Sebenarnya bagi saya gitu ya nggak ada masalah kan gitu ya. Tetapi bagi UPI mengalami kerugian. Kenapa? Karena mestinya UPI akan mendapatkan artikel dari pendanaan BRIN dan juga pendanaan dari hibah UPI gitu ya. Dan kita tahu semua pendanaan itu juga mensyaratkan acknowledgement. Jadi artinya kalau Ibu Bapak dapat dana dari BRIN, dari BIMA, atau dari mana begitu ya, LPDP, atau dari hibah UPI, itu juga mensyaratkan acknowledgement. Artinya acknowledgement memang harus sendiri-sendiri begitu ya. Sehingga kita proyeksi yang tadi artikel luaran di Scopus itu bisa terhitung sebanyak jumlah proposal yang didanai. Begitu Ibu Bapak ya. Ini juga menjadi perhatian kita semua bahwa acknowledgement harus dituliskan di sini dapat grant dari UPI dan pendanaan UPI dengan nomor kontrak sekian begitu ya. Nanti ketika nanti monef atau luaran begitu ya akan dicek Ibu Bapak apakah acknowledgement-nya sesuai atau tidak. Nah, ini adalah jadwal kegiatan penelitian dana UPI tahun 2026, yaitu saat ini tanggal 23 Januari. Ini adalah hari terakhir sosialisasi panduan penelitian PKM UPI 2026. Kemudian pengusulannya akan dibuka dari hari Senin ya, 26 Januari sampai 10 Februari 2026. Kemudian nanti ada penilaian seleksi administrasi, kemudian desk evaluation, kemudian penetapan di 26 Maret begitu ya, pengumuman di 26 Maret. Kemudian pelaksanaannya dari 26 Maret sampai 7 November 2026 dan seterusnya sampai ditutup di tanggal 30 November 2026. Itu yang kita rencanakan Ibu Bapak, sehingga mungkin yang perlu menjadi underline Ibu Bapak perlu diingat adalah tanggal pengusulan yaitu 26 Januari sampai 10 Februari 2026. Ini adalah daftar lampiran yang selain yang disertakan di panduan, yaitu ada daftar jurnal predator, Ibu Bapak harus mengikuti format usulan proposal, di mana format usulan proposal ini untuk tahun ini adalah mengikuti template dari BIMA. Sehingga kalau Ibu Bapak ada arsip gitu ya, ada bank proposal gitu ya, di mana proposalnya pernah ditolak di BIMA begitu ya, maka Ibu Bapak tinggal memperbaiki kontennya supaya lebih baik gitu dari sebelumnya, tapi dengan template yang sama gitu ya. Kemudian ada template surat, mungkin ada surat dari mitra dan seterusnya, mungkin Ibu Bapak bisa download di link itu. Kemudian indikator, template laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga monef evaluasinya. Ini adalah contoh template proposal Ibu Bapak. Jadi hanya kita ganti di header-nya dan juga warna. Ini warna supaya membedakan begitu ya antara arsip BIMA atau arsipnya untuk pengusulan hibah UPI. Tapi secara konten kita mengikuti dari BIMA Ibu Bapak.
Dan ini ada sebelah kanan itu adalah format rencana anggaran biaya RAB. Jadi ada 4 komponen Ibu Bapak untuk RAB-nya, honorarium, bahan peralatan perlengkapan, transportasi dan lainnya, biaya publikasi. Nah, ini adalah ketentuan rencana RAB anggaran belanja. Jadi honorarium penelitian maksimal 30%, jadi diperbolehkan Ibu Bapak 30% untuk honor peneliti ya, peneliti, tim peneliti begitu ya, dan juga narasumber. Kemudian ini dikenakan PPh 21, kemudian peralatan 20% dan lainnya begitu ya. Seminar publikasi transportasi maksimal 50%. Kemudian komponen honor peneliti tadi berdasarkan kegiatan yang ada di SPU, jadi Ibu Bapak perlu cek per kegiatan harus sesuai dengan SPU-nya. Yang tadi sudah disampaikan, total dana penelitian sudah termasuk 15% sebagai PPh 21, kemudian biaya penelitian sudah termasuk 10% biaya publikasi, kemudian formatnya juga harus mengikuti yang tadi sudah disampaikan, ada 4 bagian tadi Ibu Bapak. Nah, ini adalah rubrik administrasi dan substantif. Jadi Ibu Bapak bisa pelajari. Jadi sebagaimana di Bima tentu saja Ibu Bapak perlu melihat rubriknya sehingga Ibu Bapak bisa evaluasi diri begitu ya sebelum disubmit. Kira-kira sudah terpenuhi semua atau belum begitu ya. Ada 2 yaitu persyaratan administrasi. Jadi di sini ada berapa 10 item gitu Ibu Bapak. Yang pertama adalah ketua peneliti memenuhi prasyarat pengusul. Yang kedua jumlah anggota peneliti, asal institusi. Kemudian yang ketiga, tim peneliti menyampaikan proposal sesuai dengan template, jadi sesuai dengan template yang tadi disampaikan. Kemudian kesesuaian isi perbagian, artinya kalau metode isinya harus begitu, ya harus diisi begitu ya Ibu Bapak ya. Dan penulisan daftar pustaka, ini mirip sekali, memang kita ambil dari rubriknya Bima. Kemudian lembar pengesahan, sesuai dengan template dan telah ditandatangani dan dicap. Untuk program yang pertama, Ibu Bapak ini sebagai langsung disampaikan begitu ya secara verbal. Di lembar pengesahan untuk program pertama karena mensyaratkan adanya keterlibatan grup riset, maka yang bertanda tangannya bertambah 1, yaitu ketua grup riset. Jadi ketua tim pengusul, ketua grup riset, dan juga dekan atau direktur begitu ya Ibu Bapak. Sedangkan untuk program yang kedua yang tidak mensyaratkan grup riset, maka penanda tangannya hanya 2, pengusul dan juga pimpinan fakultas atau pimpinan kampus daerah. Kemudian mengunggah dokumen usulan proposal secara lengkap, RAB, peta jalan, dokumen mitra, ini jadi RAB, peta jalan kita cek Ibu Bapak dari sisi administrasinya. Dan yang ke-10 yang tadi sudah disampaikan, telah memenuhi janji output hibah UPI tahun sebelumnya. Jadi minimal berstatus submitted untuk luaran hibah 1 tahun sebelumnya, dan minimal berstatus major revision untuk 2 tahun sebelumnya. Begitu ya Ibu Bapak. Kemudian untuk yang substantif, Ibu Bapak bisa lihat di sini ada bobot, ada penilaian itu 1 sampai 7 selain 4 begitu ya. 1 2 3 5 6 7. Yaitu yang pertama adalah kualitas penelitian, kemudian luaran penelitian, sumber dana, keterlibatan dan pembiayaan. Jadi mungkin Ibu Bapak perlu perhatikan detail supaya peluang Ibu Bapak untuk diterima menjadi tinggi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Lala atas paparannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan dengarkan kembali paparan kedua dari Kepala Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan kepada Masyarakat Berkelanjutan, Bapak Dr. Sandei Tantra Paramita. Di grup kalau bisa kalian. Kami Saya persilahkan. tadi selfie sama anak-anak. Baik, terima kasih Bu Novi. Yang terhormat Ketua DPPM Prof. Ida Hamidah, yang kami hormati Bapak Ibu, terkait dengan sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Rektor Nomor 74 tahun 2025. Yang pertama yaitu terkait dengan visi misi dari program pengabdian kepada masyarakat UB tahun 2026, di mana visinya itu adalah menjadi pelopor
pemberdayaan masyarakat berbasis penelitian dan inovasi yang unggul, kolaboratif, dan berdampak global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan misinya yang pertama yaitu mewujudkan tata kelola pengabdian yang adaptif, yang kedua adalah mendorong pemanfaatan hasil penelitian unggulan menjadi solusi nyata. Yang ketiga adalah mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang mandiri, dan yang keempat memperkuat ekosistem kolaborasi pentahelik nasional dan global. Pergeseran paradigma pengabdian kepada masyarakat UP tahun 2026 yaitu dari activity base menuju impact base, di mana pelaksanaan PKM UP tahun 2026 menekankan perubahan yang mendasar. Yang pertama yaitu berbasis dampak atau impact base. Tidak hanya diukur dari jumlah laporan atau kegiatan, tetapi dari perubahan nyata, baik itu meliputi sosial, ekonomi, kebijakan yang ada di masyarakat. Kemudian bukan sekedar karitatif ya, meninggalkan model atau bantuan sosial sesaat, tetapi menuju pemberdayaan yang memandirikan mitra. Yang ketiga yaitu hilirisasi riset, di mana PKM adalah wahana penerapan hasil penelitian dosen, bukan kegiatan terpisah dari kepakaran akademik. Jadi ini memang untuk penelitian dan pengabdian ini menjadi satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Yang keempat adalah kolaborasi pentahelik. Wajib melibatkan akademisi, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan media. Secara filosofi, program pengabdian kepada masyarakat UPI itu dilihat dari 4 jendela. Yang pertama yaitu empowerment atau pemberdayaan. Yang kedua adalah berbasis collaboration atau kolaborasi. Yang ketiga berbasis innovation atau inovasi, dan juga sustainability atau keberlanjutan. Ini sesuai dengan rencana induk PKM UP tahun 2026-2030. Pilar strategis pengabdian kepada masyarakat, ya, dan pembelajaran. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga, kesehatan dan lingkungan. Yang keempat adalah teknologi dan inovasi. Yang kelima adalah budaya dan karakter. Ini adalah kelima pilar strategis, di mana fokus utamanya untuk pendidikan dan pembelajaran, fokus utamanya yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi pendidik, baik itu formal maupun non-formal, di mana tujuan dan ruang lingkupnya yang pertama adalah mendukung SDGs 4 yang terkait dengan pendidikan berkualitas, yang kedua adalah inovasi pembelajaran digital, inklusif, dan literasi dasar. Yang ketiga yaitu persiapan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sedangkan untuk pilar strategis pemberdayaan ekonomi, fokus utamanya yaitu pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan digitalisasi UMKM, di mana tujuan dan ruang lingkupnya yang pertama yaitu mendukung SDGs 1, yaitu tanpa kemiskinan, dan juga SDGs 8, yaitu pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan hilirisasi komoditas lokal dan penguatan BUMDes. Yang ketiga yaitu mengurangi kemiskinan melalui teknologi bisnis. Untuk pilar strategis kesehatan dan lingkungan, di mana fokus utamanya yaitu kesehatan preventif dan pelestarian ekosistem, yaitu terkait dengan ekonomi hijau atau ekonomi biru. Tujuan dan ruang lingkupnya yang pertama itu mendukung SDGs 3, yaitu tentang kesehatan, dan SDGs 13 yaitu penanganan iklim. Kemudian yang kedua yaitu pencegahan stunting, ini masih menjadi fokus dan ruang lingkup daripada PKM. Kemudian kesehatan mental dan juga pengelolaan sampah. Untuk kesehatan mental ini kita ada kerjasama nanti dengan BP2D Jawa Barat ya, untuk pelaksanaan program sampai di tahun 2029. Kemudian yang ketiga yaitu konservasi lingkungan hidup. Terkait dengan pilar strategis yang keempat yaitu teknologi dan inovasi, di mana fokus utamanya yaitu akselerasi transformasi digital dan teknologi tepat guna. Tujuan dan ruang lingkupnya yang pertama yaitu solusi masalah sosial berbasis teknologi,
baik itu AI, IoT maupun sistem informasi. Yang kedua, pengembangan smart village. Yang ketiga, yaitu hilirisasi produk inovasi kampus ke masyarakat. Pilar strategis yang kelima yaitu terkait budaya dan karakter, di mana fokus utamanya yaitu penguatan jati diri bangsa. Yang kedua, pelestarian budaya dan karakter Pancasila. Tujuan dan ruang lingkupnya yang pertama adalah wisata berbasis kearifan lokal dan pelestarian seni. Yang kedua yaitu membentuk generasi berintegritas dan toleran. Yang ketiga adalah terkait dengan mitigasi disrupsi budaya melalui literasi media. Karakteristik wajib pengabdian kepada masyarakat UPI, di mana setiap usulan proposal harus memenuhi karakteristik. Ya, yang pertama yaitu berbasis riset dan kepakaran, di mana solusi yang ditawarkan harus berlandaskan hasil riset atau yaitu pemberdayaan empowerment, di mana masyarakat diposisikan sebagai subjek aktif atau partisipatif, bukan penerima pasif. Yang ketiga yaitu terintegrasi pendidikan, yaitu wajib melibatkan mahasiswa, di mana di sini ada rekognisi SKS, MBKM, ataupun tugas akhir. Yang keempat adalah berkelanjutan, di mana harus memiliki peta jalan atau roadmap yang jelas, tidak sporadis satu kali jalan saja. Jadi diharapkan berkelanjutan. 5 skema pengabdian kepada masyarakat UPI tahun 2026 yang ditawarkan. Yang pertama yaitu PKM bidang ilmu, yang kedua yaitu PKM desa binaan, yang ketiga PKM bidang kewirausahaan, yang keempat PKM luar negeri, dan yang kelima adalah PKM kemitraan strategis, di mana untuk masing-masing aspek, baik itu eh, untuk fokus utamanya itu bisa dilihat di dalam eh, tabel. Misalkan di PKM bidang ilmu, fokus utamanya yaitu pemanfaatan hasil penelitian kebakaran bidang ilmu. Sedangkan untuk PKM desa binaan itu pemberdayaan desa berkelanjutan, untuk PKM kewirausahaan itu terkait dengan inkubasi wirausaha baru, untuk PKM luar negeri pemberdayaan PMI di luar negeri, dan juga PKM kemitraan strategis yaitu kolaborasi multi pihak atau pentaheling. Kemudian selanjutnya ada aspek layak sasaran, dana maksimal, luaran kas, mahasiswa yang terlibat berapa, kemitraan, kemudian rencana program multi tahun, ada flagship program yang relevan, kemudian proyeksi jumlah proposal yang didanai. Eh, kita ambil yang paling strategis yaitu terkait dengan dana, mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya. Di sini untuk PKM bidang ilmu 40 juta, desa binaan 40 juta, PKM kewirausahaan 40 juta, sedangkan untuk PKM luar negeri dan PKM kemitraan strategis itu 50 juta. Ya, untuk yang PKM kemitraan strategis ditambah dana padanan mitra. Kemudian untuk proyeksi jumlah proposal yang didanai, PKM bidang ilmu itu 80, desa binaan 40, kewirausahaan 70, luar negeri 30, dan PKM kemitraan strategis 30. Untuk paparan sudah saya share di chat Zoom, mungkin nanti bisa bahan diskusi. Untuk skema bidang 1, ini terkait dengan komponen ya secara detail, ketentuan dan persyaratan, di mana komponen 1 yaitu terkait dengan fokusnya. Secara detail untuk persyaratannya yaitu pemanfaatan hasil penelitian dan kepakaran dosen untuk memecahkan masalah masyarakat, baik di sekolah, komunitas, dan lain-lain. Kemudian dana maksimalnya 40 juta, syarat pengusul ketua minimal S2, timnya itu 3-5 orang, ya, boleh lintas fakultas, dan yang ketiga adalah wajib melibatkan mahasiswa minimal 3 orang. Luaran wajib yaitu publikasi jurnal PKM minimal Sinta 4 atau internasional. Yang kedua adalah berita media massa nasional atau internasional. Yang ketiga adalah video YouTube.
yang akan diupload di kanal resmi UPI atau di DPPM, pemanfaatan produk dari eh, mitra. Dari luaran wajib ini minimal 3 yang sudah bisa tercapai dari 4 yang dipersyaratkan. Tips kepatuhan atau strategi lolos yang pertama adalah relevansi kepakaran, ya. Yang kedua adalah efisiensi, yang ketiga adalah adanya benang merah riset. Kemudian untuk PKM Desa Binaan, untuk fokusnya yaitu terkait dengan pengembangan desa strategis, mandiri, dan berkelanjutan multi tahun dalam rangka untuk mendukung Smart Village Development, dana maksimal 40 juta per tahun, syarat pengusul, ketua minimal S2, memiliki pengalaman pemberdayaan. Yang kedua adalah tim 3-5 orang, wajib minimal dengan 5 mahasiswa. Yang ketiga wajib roadmap 3 tahun, kemudian mitra bisa kepala desa atau BPD. Luaran wajib, jumlah PKM minimal Sinta 4, berita media massa, yang ketiga video YouTube, yang keempat produk dimanfaatkan oleh mitra, dan yang kelima adalah model pemberdayaan desa terdokumentasi. Tipsnya yang pertama adalah roadmap, ya, harus progresif per tahun. Jadi ada tahun pertama, misalkan inisiasi, tahun kedua pendampingan, tahun ketiga kemandirian. Jangan kegiatan yang sama. Ya. Yang kedua adalah multitahun. Anggaran disusun per tahun, namun visi harus jangka panjang. Yang ketiga, validitas mitra. Wajib tanda tangan dan cap basah kepala desa. Surat dari RW atau Karang Taruna dianggap gugur di skema ini. Yang keempat adalah dokumentasi model. Siapkan buku saku atau pedoman model desa yang bisa direplikasi sebagai bukti luaran K5. Yaitu inkubasi bisnis untuk menciptakan wirausaha baru bagi mahasiswa, alumni, ataupun UMKM. Dana maksimalnya 40 juta, syarat pengusul ketua minimal S2 dengan pengalaman wirausaha. Yang kedua, timnya 3-5 orang. Yang ketiga, wajib melibatkan minimal 10 mahasiswa. Kemudian untuk mitra, bisa UMKM atau industri. Luaran wajib, jurnal PKM minimal Cinta 4. Yang kedua, berita media massa. Yang ketiga, video YouTube. Yang keempat, produk dimanfaatkan mitra. Yang kelima, minimal 5 wirausaha baru bisa bertahan sampai 6 bulan. Ya. Untuk luaran wajib minimal 4 dari 5 yang dipersyaratkan. Tipsnya bukan sekadar seminar. Yang kedua, alokasi, ya, menggunakan dana seed funding. Kemudian yang ketiga adalah disiplin kuota, ya, syarat 10 mahasiswa. Kalau kurang otomatis akan gugur, ya. Untuk bukti konkretnya disiapkan untuk laporan keuangan, omset, tenan atau binaan. Untuk PKM luar negeri, fokusnya itu memberdayakan WNI di luar negeri, PMI, Sekolah Indonesia Luar Negeri, Diaspora, atau Kemitraan Global. Dana maksimal 50 juta. Syarat ketua minimal S2, memiliki mitra di luar negeri. Yang kedua, tim 2-5 orang. Mahasiswa minimal 3, bisa opsional di sini. Yang ketiga, wajib surat kesediaan mitra luar negeri atau MOU. Luaran wajib minimal 3 dari 4, di mana yang pertama yaitu jurnal PKM Sinta 4 atau internasional. Yang kedua, berita media massa internasional atau nasional. Yang ketiga, video YouTube, bisa narasi bahasa Inggris atau bahasa lokal. Yang keempat, produk dimanfaatkan oleh mitra di luar negeri. Tips kepatuhan atau strategi lolos yang pertama yaitu mengenai isu strategis, yaitu mengangkat isu krusial, baik itu pendidikan anak PMI, perlindungan kerja, ya, hindari kesan sekadar jalan-jalan. Yang kedua yaitu efisiensi, yaitu hitung biaya perjalanan dengan cermat sesuai dengan SBU luar negeri. Mitra, pastikan kop surat mitra resmi instansi luar negeri. Reviewer akan mengecek validitas kontak daripada mitra. Yang keempat adalah bahasa. Video wajib menggunakan naratif atau subtitle bahasa asing sebagai bukti internasionalisasi program.
Yang terakhir terkait dengan skema 5, yaitu PKM Kemitraan Strategis, di mana fokusnya itu adalah kolaborasi pentahelik dan optimalisasi dana eksternal, dana CSR atau matching fund, kemudian dana maksimalnya itu 50 juta, bisa plus dana UP plus dana mitra. Syarat pengusul, ketua minimal S2, ya, tim 3-5 orang, wajib minimal 3 mahasiswa, mitra minimal 3 pihak pentahelik, yang keempat wajib komitmen dana mitra minimal 25% dari 50 juta. Luaran wajib minimal 4 dari 5, di mana luarannya itu ada jurnal PKM, minimal Cinta 4 atau internasional. Yang kedua adalah MOU multihelik, minimal 3 pihak. Policy brief atau rekomendasi kebijakan. Kemudian yang keempat model kolaborasi, dan yang kelima peningkatan CSR. Tip kepatuhan atas strategi lolosnya, pentahelik harus jelas siapa yang mengerjakan apa. Misalkan di UP dari sisi metode, Pemda dari sisi regulasi, dan swasta dari sisi dana. Untuk matching fund, dana ada tanpa komitmen dana mitra, ya, proposal tidak memenuhi syarat skema ini. Ya. Jadi matching fund itu wajib ada. Yang ketiga adalah valuasi in kind. Ya. Jika mitra membantu fasilitasi, ya, bukan uang tunai, nominalkan nilainya dalam rupiah di RAP sebagai bukti kontribusi 25%. Jadi tidak harus dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk in kind. Yang keempat adalah administrasi, pastikan bahwa surat komitmen dana bermatra, ya, dokumen MOU dan policy brief harus disiapkan draftnya. Untuk administrasi dan keuangan, yang pertama, sebelum mengusulkan, mohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1, status dosen, memiliki NIDN atau NIDK aktif, memiliki akun Sinta, ya, tidak sedang tugas belajar. Kalau yang sedang tugas belajar bisa menjadi anggota dari unsur mahasiswa. Kuota maksimal 2 proposal, ya, 1 ketua plus 1 anggota atau 2 anggota. Yang ketiga, akun Litapmas, ya, profil wajib diperbarui sebelum submit proposal. Yang keempat, format ikuti template proposal tanpa sampul yang tersedia di buku panduan. Untuk pendanaan, tahap 1 80% sama dengan penelitian, ya, setelah tanda tangan kontrak, kemudian tahap kedua 20% setelah unggah laporan kemajuan. Catatan harian, SPTJP 80% dan mengikuti model. Penyusunan RAP harus mengacu pada SBU-nya UPI karena sumber pembiayaan dari UPI. Yang kedua adalah RAP diunggah terpisah dari file proposal dan fokuskan anggaran pada bahan habis pakai dan produksi luaran. Ini adalah terkait dengan rubrik penilaian substansi, ya. Mohon memperhatikan rubrik setiap skema melalui link ini, ya, https://2 bit.ly/indikator seleksi substansi _hibah UPI. Untuk berang penelitian administrasi PKM UPI tahun 2026, untuk skema, judul, nama ketua, prodi, _fakultas, _kampus daerah atau SPS, komponen persyaratan administrasi untuk skornya adalah 0 dan 1. Jadi ada atau tidak ada. Terkait dengan ketua tim sampai poin nomor 10. Terkait dengan hal-hal yang lain, berikut adalah lampiran penting, baik itu daftar jurnal predator, ya, format usulan proposal, template surat, indikator seleksi administrasi, indikator seleksi substansi, laporan kemajuan, laporan akhir, monitoring, semuanya sudah ada linknya. Jadi nanti kita pada posisi mana tinggal mendownload template-template yang sudah disediakan. Terkait dengan jadwal pelaksanaan, pengusulan proposal 26 Januari sampai 10 Februari, seleksi administrasi dan substansi 16 Februari sampai 9 Maret, pengumuman dan kontrak akhir Maret 2026 dan pelaksanaannya Maret sampai November 2026. Monef kemajuan di bulan September tahun 2026 dan laporan akhir di November 2026. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Mari wujudkan PKMUP yang berdampak nyata bagi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Sandai atas paparannya. Bapak Ibu, Sama-sama, Bu Novi. Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan bersama-sama ya dengan seksama paparan dari masing-masing kepala divisi di lingkungan DPPM terkait dengan skema dan ketentuan dari masing-masing program ya dari penelitian dan pengabdian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Sudah cukup banyak pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya izin untuk bacakan satu persatu. Ini ada pertanyaan pertama dari Prof. Hertin. Terkait dengan dana fakultas, izin bertanya, hibah DPPM kan saat ini jadwalnya bersamaan dengan dana fakultas. Kemudian apakah untuk dananya sama dengan jumlah per proposal? Maka apakah dari Prof. Lala atau dari Pak Sandai yang akan membantu menjawab? Baik. Dari Bu Ida aja. Oh, dari Bu Ida. Oh iya, Bu Ida. masih Prof. Ida mangga Iya, dipersilakan. Prof. Ida kalau ini mah. Ya, terima kasih Prof. Hertin, pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini nanti mungkin tidak langsung menukik pada jawaban ya. Seperti biasa sih sebetulnya nanti yang dana dari fakultas itu tentu mengikuti kebijakan fakultas ya, bisa lebih kecil atau sama ya, yang jelas mah tidak bisa lebih besar karena dana yang ditetapkan di dalam panduan itu adalah dana maksimal ya, dana maksimal. Nah, tetapi proposal itu masuk ke dalam sistem, kemudian setiap fakultas, SPS dan Kamda itu punya reviewer masing-masing. Nah, nanti penentuan pemenangnya itu akan diurut begini. Jadi yang ranking teratas nanti kami akan melakukan proporsi ya Pak Lala ya. Jadi artinya fakultas A kalau memasukkan proposal 100, kemudian fakultas B hanya memasukkan 10, itu tidak akan sama ya nanti ya penetapan pemenangnya. Jadi tidak mungkin dari B 10, dari fakultas A 10, padahal yang memasukkan proposal itu beda. Biasanya kami melakukan persentase ya, tetapi tentu harus sudah melewati batasan passing grade gitu ya. Nah, artinya nanti urutan yang tertinggi itu kami akan mendanainya dari DPPM, ya urutan yang tertinggi semua proposal itu. Tapi tadi dengan persentase. Nah, urutan yang terpaksa di-cut oleh DPPM itu nanti akan ada di list di bawahnya gitu. Di list di bawahnya, tentu yang nanti kami sampaikan adalah yang lolos passing grade ya. Nah, nanti itu fakultas yang menentukan pendanaannya, apakah mau sama nilai nominalnya ataukah tidak gitu ya. Yang jelas tidak bisa lebih tinggi, bisanya lebih rendah atau sama saja. Jadi begitu nanti tidak akan, hanya itu memang kebijakan dari Pak Rektor ya, bahwa tahun sekarang itu tidak boleh peneliti itu mendapatkan banyak, 2 aja nggak boleh, banyak apalagi ya. Jadi akan lebih merata. Jadi saya nanti hanya kesempatan dapat 1 judul, Malala dapat 1 judul, Pak Sandai dapat 1 judul, juga Bapak Ibu yang lainnya ya. Karena pemasukannya bersama-sama, kemudian yaitu tadi pembagiannya. Nah, ini juga nanti kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sandai ya, bahwa jadwal pengumumannya itu ada di akhir Maret ya Pak Sandai ya. Itu diharapkan bahwa pengumuman dari BIMA itu sudah lebih dulu, karena kalau kita lihat dari timeline-nya yang ditetapkan oleh BIMA itu adalah akhir Februari mereka menetapkan pemenang. Nah, nanti mudah-mudahan kalau ini nanti tidak akan tumpang tindih ya. Nanti kebijakannya sih maunya sih kalau untuk yang penelitian BIMA dengan penelitian dana UPI itu dipisahkan ya. Artinya kalau untuk peneliti-peneliti yang unggul itu ya bolehlah dapat dana BIMA juga, dapat dana UPI juga. Tapi hanya satu-satu ya dari UPI-nya untuk penyemangat. Tapi kalau misalnya ini tapi belum diputuskan Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah dibatasi dari awal, kalau yang dapat dana BIMA nggak boleh dapat dana UPI, nanti saya khawatirnya yang peneliti-peneliti tangguh tidak mau memasukkan proposal ya, karena sudah yakin didanai dari BIMA ya. Tapi nanti itu masih belum diputuskan kalau untuk yang itu ya. Tapi yang diputuskan mah satu peneliti hanya boleh mendapatkan dana 1 judul gitu ya. Kalau memasukkan proposal mungkin boleh lebih dari 1 ya, 2 kalau tidak salah. Karena kan memasukkan proposal itu sama seperti memancing ikan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kailnya semakin banyak, peluang untuk ikannya nyangkutnya apa ya bahasa Indonesianya? Nyangkut, pokoknya menyangkut gitu ya.
itu kan lebih besar. Demikian mungkin yang dari Prof. Hertin. Kalau ada yang kurang silakan Baik, Cukup, Bu. iya. Kalau begitu, kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan grup riset, Bapak Ibu. Ini dari Bapak atau Ibu WS ya. Ini ada pertanyaan tentang apakah grup riset yang sudah mengajukan proposal pembentukan grup riset akan di SK-kan bagi yang memenuhi skor penilaian. Kemudian ini disambut juga oleh pertanyaan dari Prof. Lely Yuliver ya, terkait dengan kira-kira SK grup risetnya kapan terbit. Mangga, Bapak Ibu Prof. silakan Pak Mungkin Lala. mungkin saya yang nilai, Bu Ida ya, terkait dengan Ya. nilai. Jadi memang eh, kita pernah share begitu ya terkait dengan revisi gitu ya. Ada peluang untuk revisi proposal grup riset bagi yang skor penilaiannya kurang dari 70 gitu ya. Jadi itu dalam konteks untuk melakukan revisi gitu Pak. Sedangkan nanti grup riset mana saja yang di SK-kan kita tunggu bersama-sama begitu ya Ibu Bapak, karena itu perlu nunggu pleno dan juga menunggu keputusan dari Pak Rektor gitu. Kalau begitu juga SK-nya begitu ya beda ya. Tentu saja menunggu ya, semoga secepatnya begitu. Ya. Tapi Pak Lala sudah selesai? Sudah, mangga Bu. Ya mungkin ada tambahan ya Pak Lala. Kan keberadaan grup riset itu yang sudah memenuhi apa namanya passing grade penilaian itu kelihatannya masih belum banyak ya Pak Lala ya. Jadi Betul, maksudnya betul. di luar ekspektasi kita, sehingga nanti Pak Warek menginginkan itu ada pembukaan kembali apa namanya pengusulan proposal grup riset, karena bagaimanapun yang kemarin belum menyelesaikan perbaikannya itu bukan karena kesibukan biasa di akhir tahun sehingga tidak sempat, tapi juga bagi yang baru itu dipersilakan ya Pak Lala, mungkin pengelolaannya sampai bentar. Harusnya sih sampai sebelum penutupan pengusulan proposal, begitu ya Pak Lala ya? Betul, Karena kan ya. nanti kita menentukan seseorang itu boleh memasukkan proposal yang berbasis grup riset itu harus kelihatan bahwa ini memang sudah ada SK-nya. Jadi mungkin ditunggu sampai akhir Januari ini gitu Pak Lala. Ya, ya. Penutupan proposal kan 10 Februari ya. Betul, betul. Jadi memasukkan proposal sampai akhir Januari, nanti kita review bisa dalam waktu yang cepat lah. Kalau lama bisa kerja ini ekspres. Sambil nanti langsung mengusulkan keberadaan grup riset itu di SK Rektor. Nah, nanti bisa kita tetapkan. Jadi Mudah-mudahan ini sekalian, bisa paralel ya. jadi sekalian bagi yang hadir Ibu Bapak, bagi yang sedang atau belum selesai mempersiapkan grup riset bisa langsung diproses, tetap terus diproses begitu ya, beda ya. Ya, betul. Nanti sistemnya akan kami buka kembali begitu Ibu Bapak. Mohon. Baik, izin selanjutnya pertanyaan dari Pak Dadang Yunus. Ini ditujukan langsung kepada Bu Direktur. Izin Bu Direktur terkait dengan fokus pendidikan. Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka ada 3 jalur, yakni jalur pendidikan formal, melingkupi PAUD, Dikdasmen, vokasi, Dikti, Diksus, dan PPG. Jalur pendidikan non-formal ada pendidikan kesetaraan, keaksaraan atau literasi, life skill, TBM, PKBM, dan jalur pendidikan informal, keluarga dan masyarakat. Pada panduan kecenderungan hanya pendidikan formal yang diakomodasi. Apakah pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal tidak menjadi fokus riset pendidikan? Mohon pencerahannya. Saya kira sih tidak ada pembatasan ya Bu Pak. Ini Pak siapa tadi? Saya sambil ngobrol Pak sama Dadang ya, Yunus. Pak Dadang Yunus. Mangga yang Iya. pendidikan kemasyarakatan, pendidikan masyarakat atau Penmas tentu adalah bagian dari pendidikan ya. Jadi tidak ada pembatasan. Silakan aja untuk mengusulkan proposalnya. Ya, Baik, terima kasih Bu Dir. Namun memang di panduan mungkin ya, saya mengakomodasi dari teman-teman dosen kok program studi begitu. Hanya menyampaikan saja Bu Dir. Ya. Nuhun. Mohon.
Mohon maaf ini kalau terlewat ya, tapi ya insya Allah nanti diperbaiki ke depan ya Pak Lala, atau bisa ada edisi revisi. Saya kira memang Penmas pun harus difasilitasi karena memang ini pengaruhnya besar tentu ya terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Atur nuhun Pak Dadang. Terima kasih atas jawabannya Bu dan juga tadi pertanyaannya ya cukup menarik sekali. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaannya Ibu Yanti. Ini sebetulnya terkait dengan luaran ya. Janji luaran apakah harus publish atau bisa under review? Ini apakah luaran tahun ini atau luaran sebelumnya ya Bu ya? Mangga Prof Lala. Itu Mangga Prof dipersilakan. ya tadi sudah disampaikan di rubrik, mungkin perlu diperjelas ya. Mungkin under review itu untuk tahun ini atau tahun sebelumnya begitu ya. Tapi memang major revision itu artinya masih under review ya. Cuman sudah ada kepastian lah, sudah di under review itu takutnya masih in editor tapi sudah dianggap sebagai under review gitu, padahal sebenarnya in editor itu baru di mejanya editor gitu ya. Tetapi ketika sudah major revision atau minor itu artinya sudah under review itu. Jadi artinya untuk 2 tahun yang lalu ini disyaratkan sudah under review, betul. Baik, berarti sudah terjawab ya Bu Yanti. Selanjutnya kita ada 2 pertanyaan terkait dengan status studi lanjut atau izin belajar atau tugas belajar. Nah, apakah izin belajar boleh mengajukan, Prof? Mengingatkan tadi keterangannya terkait dengan tugas belajar. Kemudian pertanyaannya Bu Septian juga bertanya tentang studi lanjut. Izin belajar ini, beliau ini ada dosen sedang studi lanjut, izin belajar belum mendapatkan beasiswa, aktif setiap hari di kampus melaksanakan tugas Tridharma. Apakah boleh mengusulkan sebagai ketua atau anggota baik penelitian atau PKM? Jadi mungkin statusnya izin belajar juga ya. Pertanyaannya serupa terkait dengan izin belajar, apakah boleh mengajukan atau tidak? Enggak, Prof, dipersilahkan. Prof Lala, ini kita tidak mengatur yang izin belajar ya? Iya, betul. Iya. Di panduannya itu tugas belajar. Ya, tugas belajar. Jadi kalau seingat saya tahun sebelumnya itu, kalau yang izin belajar itu artinya kan tidak mendapatkan beasiswa ya Bapak dan Ibu ya. Tidak mendapatkan beasiswa. Kalau sebagai ketua penelitian itu khawatirnya mengganggu studinya ya. Khawatir mengganggu studinya sehingga tidak diizinkan untuk jadi ketua peneliti atau PKM. Tetapi kalau sebatas anggota penelitian atau sebetulnya baik yang tugas belajar maupun izin belajar, kesempatan penelitian itu seharusnya memanfaatkan skema PDD atau PTM, PTM nggak mungkin ya. Skema PDD, penelitian disertasi doktor yang diluncurkan oleh kementerian. Biasanya itu peluang untuk dapat pendanaannya cukup besar, asalkan memang mengikuti pedoman yang dipersyaratkan. Ya, saya melihat bahwa ada banyak juga proposal PDD itu mungkin karena tidak dibimbing oleh promotornya, mohon maaf ya, kecuali yang dari program studi PTK itu ya. Kemarin itu banyak sekali yang lolos karena pada umumnya kan penelitian topik-topik penelitian disertasi doktor itu sangat menarik ya, sehingga peluang untuk didapatkan atau mendapatkan pendanaannya cukup besar. Jadi untuk yang sedang studi belajar ataupun tugas belajar itu semoga bisa memanfaatkan skema PDD. Untuk yang tugas belajar jelas tidak boleh mengusulkan sebagai ketua maupun anggota, tetapi yang izin belajar tidak mendapatkan beasiswa itu masih kami perkenankan untuk melakukan penelitian sebagai anggota saja. Demikian mungkin. Baik, terima kasih kepada Prof. Ida atas jawabannya. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan dari Bu Gina ya. Bu Gina ini dengan Bu Ayi pertanyaannya berkaitan dengan mitra. Untuk surat pernyataan mitra, apakah harus menggunakan tanda tangan basah dan materai tempel atau diperbolehkan menggunakan tanda tangan elektron dan e-materai? Kemudian pertanyaan yang keduanya terkait dengan penelitian seperti riset afirmasi dosen, terdapat poin memiliki mitra PT luar negeri atau DIDU atau lembaga pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
sebagai salah satu persyaratan kualifikasi tim penyusul. Apakah dapat dijelaskan terkait dengan kriteria ini? Mangga, Ya, Prof, ya. dipersilahkan. Sepertinya untuk IMATRE tidak jadi masalah begitu ya. Jadi sekarang di legal begitu ya. Jadi itu pasti tidak jadi masalah begitu. Kemudian yang terkait dengan mitra Dudi atau luar negeri ini dan atau ya. Jadi artinya Ibu Bapak bisa memilihnya begitu ya. Nah, ini dibuktikan dengan surat pernyataan kemitraan itu di template di Bitly yang di lampiran. Ibu Bapak bisa download, nanti tinggal mengisi begitu ya. Jadi saya pikir cukup jelas begitu ya terkait dengan yang ditanyakan mungkin template-nya atau apanya gitu ya. Mungkin bisa bagi yang bertanya mungkin bisa apa itu namanya memperjelas begitu. Baik, izin bertanya, Prof. Oh iya, maka Baik, saya Aina Sairusmana ingin memperjelas sebetulnya untuk kami kan dosen muda baru bisa mendapatkan kesempatan di riset afirmasi dosen di tahun ini. Ingin memperjelas, Prof, yang dimaksud dengan mitra PT luar negeri ini berarti apakah profesor di luar negeri seperti itu yang terafiliasi atau misalnya postdoc itu juga diperbolehkan. Terima kasih. perguruan tinggi luar negeri tidak harus profesor ya. Artinya yang penting berafiliasi luar negeri begitu ya. Bu Ai. Diaspora juga boleh begitu kan artinya Oke, gitu ya. statusnya ini, Prof. Statusnya apakah pengajar ataukah mahasiswa dan lain-lain juga bisa? Jadi biasanya kalau kemitraan itu perlu ada istilahnya tanda tangan afiliasi ya. Jadi maksudnya ada KOP gitu kan. Nah, itu pertanyaannya apakah mitra itu punya hak untuk menggunakan KOP surat itu kan gitu kan ya. Oke, Nah, jadi kalau mahasiswa tentu saja tidak punya hak ya. Karena kan cuma mahasiswa itu ya. Nah, tapi kalau memang sudah bekerja di situ, postdoc itu sebenarnya sudah bekerja di situ ya. Begitu ya. Biasanya baik, kalau perguruan tinggi luar negeri yang lebih ketat lagi, dianya yang akan berdampingan gitu tanda tangannya dia dan juga tanda tangan pimpinannya mereka gitu. Nah itu artinya menjadi lebih legal gitu ya. Jadi artinya kualitas surat kemitraan itu nanti akan kami lihat juga. baik. Terima kasih, Prof. Lala. Baik, tadi sudah dijawab ya oleh Prof. Lala. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Pak Iqbal Lutfi terkait dengan hibah equity yang telah ditandatangani pada beberapa bulan lalu di tahun 2025. Kemudian ada waktu untuk revisi RAB dengan aturan lalu bisa direvisi RAB-nya dengan aturan baru yang mengakomodir honor peneliti. Jika bisa, apakah bisa ya? Apakah bisa direvisi RAB-nya dengan aturan baru yang mengakomodasi honor peneliti terkait dengan hibah equity ini ya? Jika bisa, sekiranya jendela revisinya kapan dibuka? Mangga, Prof. Dari Prof. Lala atau Prof. Ida? Bentar, Atau Bu Novi, ini tentang apa? Saya Tentang terkait dengan ini hibah equity, ada equity Bu. mau untuk revisi RAB ya, ini ada revisi untuk honor peneliti. Apakah ada? Kalau sekiranya ada, itu kira-kira dibuka kapan, Prof? ya kalau equity beda ini kan maksudnya dikaitkan dengan pendanaan Bima ya. Mungkin iya. Tapi equity kan punya aturan sendiri begitu ya Ya, Bu itu ya. jadi ini nggak bisa dikaitkan. Equity itu Bapak Ibu dananya bukan dari kementerian ya, tapi dari LPDP. LPDP sudah menetapkan bahwa untuk riset itu tidak ada honor untuk peneliti, jadi ya memang tidak ada kesempatan untuk memperbaiki RAB ya. Maka itu mah diatur-atur. Bapak dan Ibu sebetulnya kan tidak dirugikan ini mah ya. Kan proposalnya juga dulu sudah disusun. Tapi yang kementerian ini menguntungkan gitu ya. Yang equity tidak merugikan. Artinya tidak ada honor peneliti pun itu sudah disadari oleh Bapak dan Ibu ketika menyusun proposal. Tapi kalau untuk yang Bima ini menguntungkan. Dari awal saya tidak menyusun nih untuk honor peneliti. Tapi ternyata diperbolehkan nanti ada kesempatan untuk memperbaiki RAB. Begitu mungkin Bu Novi. Baik, berarti sudah jelas ya Pak Iqbal ya, terkait dengan honorarium peneliti untuk skema equity. Selanjutnya kita akan beralih ke ini ada dari Prof. Eri.
apakah ada konvensi seleksi bahwa satu orang dosen tidak boleh menjadi pemenang hibah penelitian dan PKM sebagai ketua? Ini tadi yang sudah dibahas oleh Prof. Ida ya, Prof. ya, terkait dengan satu orang dosen apakah tidak boleh menjadi pemenang hibah penelitian dan PKM sebagai ketua. Mangga apabila ada tambahan barangkali, Prof. Pak Lala, mangga Pak Lala. Ya, untuk pengusulannya dipersilakan begitu ya Pak Eri ya. Dan sebenarnya untuk batasannya memang kita batasi untuk pemenang gitu, yang didanai itu adalah satu ketua penelitian, satu anggota penelitian, satu ketua pengabdian, satu anggota pengabdian gitu ya. Jadi dari situ artinya punya hak bisa menjadi pemenang, menjadi ketua di penelitian dan ketua di pengabdian gitu ya. Tetapi nanti pada prakteknya ini dari perspektif DPPM gitu ya Bu Ida ya, tentu saja ada fairness gitu ya, ada pemerataan, ada aspek lain gitu ya Pak Eri yang nanti bisa dilihat begitu ya, dan itu kondisional tentu saja begitu, kondisional. Jadi artinya kondisional itu ketika pelamarnya banyak, kemudian mungkin nilainya beda tipis, bagus semua begitu ya. Nah, padahal sudah ada yang jadi ketua penelitian begitu ya, dan seterusnya lah itu anggaran tentu saja gitu ya. Sehingga itu menjadi pertimbangan gitu Pak Erik. Tapi untuk pengusulan dan juga aturan itu diperbolehkan. Begitu ya Bu Ida ya. Iya, baik. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaannya Ibu Dewi. Mohon pencerahannya Prof untuk skema riset penugasan kelembagaan. Ini berarti untuk skema di program penelitian ya Prof ya. Apakah boleh penugasannya oleh program studi? Terima kasih. Mangga Prof. Ya, ini Bapak dan Ibu, rasanya sih kalau saya tidak kelewat ya Pak Lala, jadi penugasannya udah sampai tingkat dekan ya. Jadi pimpinan unit kerja tertinggi yang punya cap. Kalau prodi tidak punya cap ya. Jadi penugasannya bersifat kelembagaan, jadi setingkat dekan, direktur Kamda, kemudian ya dekan berarti dengan SPS ya, direktur Kamda, dan tentu direktorat penelitian. Direktorat yang lain itu tidak bisa juga ya. Jadi satu-satunya direktorat yang boleh itu adalah direktur DPPM. Maksudnya boleh menugaskan ya, boleh menugaskan. Jadi harus setingkat dekan dan direktur. Mungkin itu kalau prodi belum bisa ya. Kalau misalkan Pak Dekannya menugaskan prodi tertentu, kaprodi tertentu Bu Ida? Ya boleh. Yang penting boleh. mah tugasnya dari dekan gitu, bukan dari iya. Kapprodi. Siap. Ya. Enggak. Baik, berarti sudah cukup jelas ya terkait dengan skema penugasan kelembagaan ini. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Rita. Ini terkait dengan grup riset. Apakah masih bisa upload perbaikan grup riset yang nilainya di bawah 70, Prof? Tadi sudah Mangga. terjawab ya? Tadi sudah terjawab ya. Dan nanti Tadi akan sudah dibuka terjawab, kembali, jadi boleh, nanti akan boleh dibuka ya. lagi gitu. Iya, Akan nanti ada waktu dibuka untuk lagi. pembukaannya lagi, Bu. Baik, selanjutnya dari Bu Yanti, ini untuk skim grup riset. Ketua pengusulnya apakah boleh ketua grup riset atau boleh anggotanya? Boleh. Dengan skema program grup riset boleh ya, Prof Jadi ya? boleh siapapun yang ada di dalam grup riset tersebut gitu. Oke, berarti bisa diusulkan baik dari ketua maupun anggota dari grup riset tersebut untuk membidik skema tertentu. Nah, selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Sande. Ini pertanyaan terkait dengan PKM. Dari Pak Erwin Rahayu, mohon izin untuk bertanya terkait dengan PKM luar negeri jika sekolahnya bukan SILN. Apakah diperbolehkan? Pak, mangga, Pak Sande dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Novi. Terkait dengan mitra yang luar negeri, apabila dari sekolah ya tadi ya, Iya, sekolah Indonesia luar negeri barangkali maksudnya ya, Prof ya? diperbolehkan Bu Novi itu. Diperbolehkan Pak, Diperbolehkan. terkait dengan, iya diperbolehkan itu untuk Oh, iya, siap. yang PKM. Ya, ini mungkin tambahan tidak harus selalu dengan sekolah ya, tapi bisa Iya. juga dengan PMI, pekerja migran Indonesia di luar negeri ya.
Jadi misalnya ke Jepang pun boleh ya Bapak dan Ibu, jangan mikir Jepangnya negara maju. Tapi PMI di sana tetap masih membutuhkan sentuhan-sentuhan dari kita gitu ya, karena pengalaman saya tahun kemarin ke Jepang itu ternyata banyak sekali pekerja migran yang baru fresh graduate dari SMA begitu ya. Jadi mereka masih rindu rindu keluarga, belum siap untuk terpisah dari keluarga. Nah, dari sana juga kita bisa memberikan semacam pembekalan atau bahkan motivasi gitu dan seterusnya. Jadi boleh ya. Tidak harus selalu ke Malaysia karena murah misalnya ya. Tapi tadi jangan terkesan jalan-jalan juga ya, karena judulnya adalah pengabdian. Mangga. Baik, terima kasih Prof. Ida atas masukannya. Tambahannya ya Prof ya. Kemudian ini ada sedikit masukan mungkin dari Pak Riris ya untuk tahun sekarang tidak ada izin belajar. Izin belajar saat ini berubah namanya menjadi tugas belajar biaya mandiri. Tapi secara mungkin secara sifat sama barangkali ya Prof ya. Ya, itunya sama saja ininya apa namanya? Hanya perubahan nama ya. Perubahan nama. Dari segala kewajiban dan haknya itu pasti sama dengan yang sebelumnya. Iya, baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bu Isma juga sudah terjawab ya, terkait dengan skema grup riset mengajukan sebagai ketua atau anggota. Ini ada pertanyaan, sepertinya ini pertanyaan terakhir, Prof, Bapak Ibu, dari Bapak atau Ibu ES ini terkait dengan grup riset kami di UPI sudah menghasilkan produk dan kemudian diteliti pihak luar UPI dan sudah menghasilkan ratusan artikel yang ditulis peneliti baik di dalam dan beberapa ditulis oleh peneliti di luar negeri. Apakah sudah termasuk rekognisi internasional, Prof? Betul, termasuk kita hitung kemarin di indikator kinerja utama, itu juga kita masukkan. Jadi citasi, jumlah citasi itu artinya kan ya, itu termasuk. Berarti bisa ya Bapak Ibu Ya. untuk dimajukan sebagai rekognisi internasional. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung chat, tidak ada pertanyaan kembali ini dari Bapak Ibu. Mungkin tadi saya sedikit boleh Bu Novi? Oh boleh, sedikit mangga, untuk silakan. memperjelas itu ya untuk ini. Jadi kita memiliki 2 program yaitu yang berbasis grup riset dan tidak berbasis grup riset. Jadi kelebihan atau benefit dari Ibu Bapak untuk 2 program tersebut, 2 skema. Jadi kalau misalkan saya juga ada tergabung dalam grup riset, artinya kalau saya bersengaja untuk afirmasi dosen yang tadi yang tanpa grup riset juga diperbolehkan gitu ya. Artinya untuk yang skema kedua itu siapapun baik dia punya grup riset maupun tidak punya grup riset itu diperbolehkan untuk apply. Tetapi yang skema yang pertama memang dikhususkan untuk grup riset gitu ya. Artinya Ibu Bapak ini masih nanti kata Ibu Direktur akan dibuka kembali pembentukan grup riset. Oleh karena itu kita lembur, nah gitu ya Ibu Bapak ya, untuk membentuk grup riset Ibu Bapak. Tentu saja kami dari PPM happy begitu ya, senang, Pak Warek juga senang ketika UPI terbentuk ekosistem dengan setidaknya dari sisi jumlah grup riset yang ada begitu. Dan jumlah grup riset itu juga mendorong keterserapan anggaran untuk program pertama tadi gitu ya. Jadi itu ada efek dominonya sehingga kita happy begitu Ibu Bapak jika banyak grup riset yang ada di UPI gitu. Jadi seleksinya tidak seperti seleksi proposal begitu ya, maksudnya jangan takut gitu untuk membentuk grup riset. Jadi kendala ketika akan lanjut atau memang karena beberapa yang kami Bu Ida ada ini Bu Ida, bocor Bu Ida. Iya ini, saya kira cukup seperti itu. Masih nge-zoom juga dengan kementerian jadi Pak Balio. Nah, dibagi 2 otaknya. Ya, saya kira cukup seperti itu Bu Novi, Pak Lala, Bapak dan Ibu semua. Mungkin kami sih hanya sebagai pengelola ya. Jadi semakin Masih banyak ada pertanyaan, proposal yang Prof, itu? masuk. Mana? Iya, ada Dari satu Ikmanda pertanyaan Nugraha. terakhir dari Pak Ikmanda ya. Pak Ikmanda, izin bertanya untuk yang sudah selesai status tugas belajarnya, tapi belum berubah statusnya karena masih proses aktivasi kembali. Apakah masih bisa mengajukan, Prof, Bapak Ibu? Sepertinya Ya, bisa ya, Bu ya. Bisa, karena ini Menghubungi urusan Bu Novi gitu. internal. Gitu jawabannya. Ya bisa Pak. Jadi memperlihatkan saja bahwa beliau sudah lulus gitu ya, lulus S3. Nanti kalau terkait dengan sistem bisa hubungi kami gitu. Harusnya. Pak Ikmanda.
Iya, betul. Sebelum mengisi di-update dulu profilnya. Ya, Betul. ya profil Iya. di Litamasnya. Iya, sekaligus untuk menghubungi bagian SDM barangkali ya, Ya, Prof ya, ya, Bapak ya, Ibu. ya, betul. Ya, Iya. Ulang ya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya kita sudah menjawab semua pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab, dan apabila misalnya masih ada yang ingin didiskusikan dengan kami, maka bisa langsung menghubungi kami saja. Kita sudah berada di penghujung rangkaian kegiatan sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026. Terima kasih kepada Bu Direktur DPPM, kemudian kepada para Kadif Penelitian dan Pengabdian, juga seluruh Bapak Ibu peserta sosialisasi atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini memberikan gambaran terkait dengan program yang Bapak Ibu akan bidik. Baik, saya Novi selaku pemandu acara pada siang hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam. hatur nuhun Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, bagi yang belum sempat mengisi daftar hadir, kami sudah kirimkan daftar hadir melalui kolom chat. Anda sudah bisa untuk live apabila sudah mengisi daftar hadir.